Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ailin Kendra Edia Pitaloka dari kelas M04 dengan NIM 195080107111013 akan menjelaskan materi mengenai korelasi dan regresi tugas praktikum pengkajian stok. Yang pertama adalah dapat membuka file Excel terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan perhitungan korelasi. Pada tahap awal diperlukan data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Berikut adalah data dari suhu dan BOD di Sungai Berantas. Suhu dan BOD memiliki satuan yang berbeda, oleh sebab itu dilanjutkan dengan perubahan menjadi len data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Berikut adalah data len suhu dan len BOD yang saya dapatkan dalam perhitungan. Setelah didapatkan data len suhu dan len BOD, maka dilanjutkan dengan permisalan suhu sama dengan X, BOD sama dengan Y. Dan dilanjutkan dengan membuat scatter plot. Cara membuat scatter plot ini adalah dengan cara memilih seluruh data pada len suhu dan len BOD, kemudian klik insert dan pilih scatter. Setelah terdapat scatter plot, maka dilanjutkan perhitungan. Perhitungan ini dilaksanakan pada X, Y, X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Berikut adalah data-data yang saya peroleh dalam perhitungan X, Y, X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Perhitungan dilanjutkan dalam rumus korelasi yaitu RXY yang saya dapatkan hasil sebesar 0,723. Kemudian dapat dilanjutkan pada uji hipotesis korelasi. Pada uji hipotesis korelasi yang pertama ada A, pernyataan hipotesis di mana H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan di mana N sama dengan 10 adalah jumlah data, alfa sama dengan 0,05, C, distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T, D, titik kritis, di mana DB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 dan hasilnya 8. Maka dapat diperoleh tabel yaitu plus minus 2,306. Dan E, daerah penolakan atau penerimaan H0. Berikut daerah penolakan atau penerimaan H0 dari T-tabel plus minus 2,306. Selanjutnya, dilaksanakan statistik uji dengan data RXY sama dengan 0,723 dalam penggunaan rumus T hitung yang menghasilkan data 2,96. Karena sudah diketahui nilai T hitung, maka dilanjutkan dalam penentuan keputusan dan kesimpulan. Berdasarkan nilai T hitung tersebut, dapat diputuskan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. T hitung sendiri bernilai 2,96 yang menunjukkan tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak H0 yaitu terdapat adanya hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian, pada perhitungan regresi, diketahui data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Berikut ini len suhu dan len BOD di Sungai Berantas. Setelah diketahui data-data tersebut, maka dilanjutkan dengan permisalan suhu sama dengan X, BOD sama dengan Y, dan membuat scatter plot dengan cara memilih seluruh data pada len suhu dan len BOD. Setelah itu, dilanjutkan dengan perhitungan. Di sini perhitungannya pada X, Y, X dikali Y,
dan X kuadrat. Lanjutkan pada perhitungan model estimasi pada rumus B dan rumus A, di mana pada rumus B saya memperoleh data sebesar 6,271 dan pada rumus A saya memperoleh data sebesar minus 19,019, sehingga diperoleh model estimasi yaitu minus 19,019 ditambah 6,271 XI. Kemudian dilanjutkan pada determinasi setelah diketahui model estimasi. Pada tabel ini dilaksanakan perhitungan terhadap nilai pengamatan KI variabel independen, nilai pengamatan KI variabel dependen, nilai daya KI variabel dependen, dan rata-rata variabel dependen Y. Berikut ini adalah rata-rata variabel dependen Y, dan R kuadrat ini adalah merupakan koefisien determinasi. Berdasarkan tabel yang telah diketahui data-datanya ini dapat diinterpretasikan bahwa besar atau banyaknya nilai kandungan BOD pada Sungai Brantas yang dipengaruhi oleh suhu diketahui sebesar 52%, sementara pada 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang ada di luar model. Selanjutnya adalah uji hipotesis regresi. Yang pertama ada uji F, di mana A, pernyataan hipotesis, H0, di mana kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD. Kemudian B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana N sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05, C, distribusi sampling menggunakan distribusi sampling F karena sedang melaksanakan uji F. Selanjutnya adalah titik kritis, di mana P sama dengan 1, dB 1 sama dengan P sama dengan 1, dB 2 sama dengan N dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 8. Maka diketahui F tabel sebesar 5,32. Dan berikut ini adalah daerah penolakan atau penerimaan H0 dengan F tabel 5,32. Selanjutnya dilaksanakan uji statistik. Nilai JKR sebesar 0,17, nilai JKT sebesar 0,324, nilai JKG yaitu JKT dikurangi JKR sama dengan 0,324 dikurangi 0,17 sama dengan 0,154. Kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel di mana dB dari regresi adalah 1, dB dari error atau galat sebesar 8 dan jumlahnya 9. JK regresi 0,17, JK galat 0,154 dan jumlahnya 0,324. Sedangkan KT diperoleh dari JK dibagi dB, yaitu KT regresi diperoleh dari JK dibagi dB, KT error diperoleh dari JK dibagi dB. Dan F hitung sejumlah 8,831 diperoleh dari KT regresi dibagi KT error atau galat. Dan F tabel sudah diketahui sebesar 5,32. Selanjutnya menentukan keputusan dan kesimpulan. Karena diketahui nilai F hitung, maka dapat diputuskan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. F hitung sama dengan 8,831, yaitu tolak H0, dengan kesimpulan bahwa tolak H0 yaitu kandungan suhu mempengaruhi BOD. Selanjutnya adalah uji T. Pada uji T, A, pernyataan hipotesis di mana H0 yaitu kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD. B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N sama dengan 10, alfa 0,05, C, distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T karena melaksanakan uji T. Titik kritis yaitu dB sama dengan N min 2 sama dengan 10,
min 2 sama dengan 8, maka T tabelnya sebesar plus minus 2,306. Berikut ini adalah daerah penolakan atau penerimaan H0 pada T tabel plus minus 2,306. Selanjutnya, dilaksanakan uji statistik dengan data B sama dengan 6,271, KTG sebesar 0,019. Nilai SXX adalah 0,004, nilai SEB adalah 2,099, T hitung diperoleh 2,99. Karena telah diperoleh nilai T hitung, maka dapat ditentukan keputusan dan kesimpulannya. Berdasarkan nilai T hitung, dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, dengan T hitung bernilai 2,99 yang menunjukkan tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila tolak H0 yaitu sudah terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa kandungan suhu mempengaruhi BUD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.